Oke, pertama-tama selamat datang di kampus FKUGM dan juga teman-teman itu di Bandung tuh ya. Bandung ya, ya. Sama di Jakarta di UI dan Unpad. Halo Bandung, bisa dengar kita? Bisa melihat kita? Oke, ya itu mahasiswa S2 IKM di Unpad dan juga dari teman-teman Unpad. Yang UI mana? Belum gabung ya? UI belum, Pak? Belum, UI belum ya. Ya, jadi memang diskusi ini kita menggunakan teknologi baru ya, yang bisa diakses di mana-mana, termasuk video streaming dan audio streaming, sehingga kita diskusi ruangan di sini, tapi seluruh Indonesia bisa, seluruh dunia bisa mendengarkan kita dan melihat seperti nonton TV ya. Jadi ini teknologi sekarang udah berkembang begitu canggih ya. Oke, dan terima kasih ini Pak Khairul, Pak Nurdating dari Jakarta dan teman-teman dari luar yang datang dari jauh-jauh. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa yang kita sebut sebagai dilema profesi ya di sini dalam penentuan tarif di rumah sakit dan sistem asuransi kesehatan. Nah ini menarik, tadi terkait sekali dengan apa yang dikatakan Bu Siwi ya, bahwa BPJS sudah menetapkan sekitar 15.000 ya per orang per tahun atau per bulan ya, per bulan 15.000, dan ini menarik kalau dibanding tahun sekarang yang hanya berapa, 6.000 ya, 6.000 berapa, 5.500 itu naik 3 kali lipat. Tapi kalau dibanding dengan asuransi swasta atau in-health itu masih jauh ya dari apa yang diharapkan, dan ID juga inginnya berapa? ID mintanya 60 ya. Jadi ini menarik ya, kita lihat ya. Jadi ini saya sebut sebagai dilema ya. Nanti akan ada hal-hal yang kita perlu cermati dalam konteks penerimaan profesi ya. Dan ini memang satu pertemuan yang dulu sudah kita mulai sejak 2 tahun lalu di Australia dan terus berlanjut, dan hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana usahanya ya. Nah, sebelum kita mulai, ini ada berita ya di Metro TV ya. Nah, ini bisa dibaca bahwa ada sekelompok grup namanya Dokter Indonesia Bersatu, DIB. Dia bukan penerimaan profesi ya, tapi menunggu ide bergabung. Wah, ini menarik. Jadi intinya kelompok ini menyatakan bahwa kok gaji sangat kecil ya, sehingga dokter harus praktek, yang tentunya tidak bisa semua mendapatkan yang sama ya. Sementara kalau perbandingannya gaji dokter hanya 1,9 juta atau 3 juta, sebenarnya gaji sopir bis Transjakarta mencapai 7,7 juta. Nah, ini menarik ya, satu perbandingan yang walaupun bus Transjakarta nggak bisa praktek ya, tapi ini yang gajinya memang berbeda ya. Ya, saya baru pulang dari Timor Leste kemarin. Di Timor Leste baru saja ada lulusan dari Kuba, sekitar 400 orang sudah datang, angkatan pertama, dan nanti akan terus tambah sampai 1.000 orang ya. Dan di Kuba memang dokternya itu memang cenderung untuk preventif promotif, dokter keluarga itu ya. Dan gajinya cenderung tidak begitu banyak. Tapi mereka memang model sosialis yang kuat ya. Walaupun tidak banyak, gaji pertama saya dengar sekitar $650 ya, sebulan di Timor Leste ya. Ya ini memang lebih tinggi dibanding gaji PNS biasa, tapi artinya tidak tinggi-tinggi amat ya. Oke. Nah, di sinilah kita melihat ada suatu hal yang menarik ya. Di berbagai tempat dalam konteks tadi proses penentuan tarif BPJS tadi yang akhirnya jadi 15.500 ya. Ini ada ancaman dokter yang akan mogok atau demo ya. Kemudian di satu daerah ada kelompok ID yang menekan anggotanya agar tidak mau dibayar lebih rendah atau jelek gitu ya. Dan juga tadi tekanan agar ID lebih aktif memperjuangkan anggotanya. Nah ini yang menarik ya. Jadi kita memang fokus pada penerimaan profesi ya. Bagaimana ID dan juga mungkin POGI atau IDAI atau mungkin IKB ya, itu melakukan respons pada perkembangan ini ya. 2 minggu lalu saya diundang oleh Ikatan Ahli Bedah Syaraf untuk membahas seperti ini juga, dan sekarang perumahan ahli juga sudah mulai mikir bagaimana respon yang tepat untuk situasi yang cukup dilematis ya. Nah, mengapa disebut dilematis? Karena kita akan lihat dulu ya pada struktur di halaman 4 ya. Struktur governance kesehatan ya. Nah, jadi kita sekarang banyak mendengar mogok atau demo dan sebagainya ya. Jadi ini satu sistem yang menarik. Nah, kita harus tahu siapa regulator, siapa operator,
ya. Kemudian dilema. Nah, dilemanya itu bagaimana? Apakah perhimpunan profesi itu akan berkembang menjadi suatu serikat pekerja ya, atau union ya, atau bahkan sebuah kartel nantinya kita lihat ya, karena ternyata di Indonesia itu ada hak satu-satunya ya, ID itu satu-satunya. Kalau di Australia itu tidak. Jadi semua orang boleh aja bikin semacam ID atau ID-nya Australia. Jadi ada macam-macam ID Australia di sana. Di Amerika juga tidak satu-satunya, tapi di kita adalah satu-satunya ya. Nah, jadi kalau satu-satunya itu jebakan jadi kartel juga akan sangat mudah terjadi ya, karena nggak ada lainnya, nggak ada pesaingnya. Kemudian pertanyaan klasik untuk bidang profesi, mampukah bidang profesi itu memperjuangkan kebutuhan anggota, dari masuk gaji dan sebagainya, tapi sekaligus juga berbakti pada nusa dan bangsa. Ini yang satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena ini satu situasi yang kita itu sangat kompleks dibanding misalnya Kuba atau mungkin Jerman ya. Kenapa? Kita itu nanti kita lihat struktur kita itu ada orang kaya sekali, ada yang miskin sekali, dan jumlahnya banyak. Di Timor Leste itu sekarang cenderung menjadi sosialis ya. Jumlah cuma 1 juta orang ya, dan dokternya mungkin 1.000 orang, dokter family medicine ya. Itu mereka bisa seperti itu karena memang jumlahnya sedikit ya, dan uangnya juga ada. Nah, ini yang nanti kita lihat sangat menarik ya. Oke, jadi manfaatnya, jadi kita akan mencoba untuk agar ini menjadi bahan pemikiran bagi perhimpunan ahli untuk memberikan dilema yang ada ya. Saya nggak tahu pada dipikir nggak ya. Nah, saya ketemu beberapa teman profesi itu tidak paham mengenai apa yang saya maksud dilema itu apa. Nah, ya, nanti kita lihat ya. Kemudian pelaku-pelaku tadi, nah ini yang menarik, bagaimana agar antara profesi dengan pemerintah, dengan rumah sakit itu bisa negosiasi yang baik. Nah, ini negosiasi ini yang perlu kita cermati bagaimana caranya. Kemudian harapannya ini satu diskusi kebijakan untuk menjadi masukan bagi kebijakan publik di pemerintah pusat dan daerah. Ya. Nah, yang pertama memang kita lihat dulu pada struktur tata kelola ya. Jadi di mana letak profesi ya. Nih. Jadi dalam satu sistem itu ada fungsi pelayanan, fungsi penyusun regulasi, regulator dan pengawasannya, fungsi penyedia sampai pengelolaan SDM termasuk perguruan tinggi yang memproduksi. Nah, jadi ini yang menarik ya. Jadi kita akan lihat di mana letak ID misalnya. Ya. Jadi ID itu bukan sebagai pemegang fungsi regulator ya, atau kebijakan ya, tapi sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan. Tadi saya sudah Pak Nur dari di luar ya. Ini yang pegang palu itu adalah palu kebijakan adalah pemerintah ya. Mau pemerintahnya mau kasih rendah sedikit, mau distribusi kemana-mana atau tidak, itu yang bikin adalah pemerintah ya nih. Jadi kalau kita lihat ini ada aktor-aktornya dalam fungsi-fungsi ini ya. Ini pusat, provinsi, pemerintah. Nah, ID itu bagian dari masyarakat yang memberikan pelayanan. Jadi mungkin di sini letaknya itu ya. Nah, fungsi regulasi memang ada, tapi itu sedikit untuk regulasi bagi anggotanya. Ya. Walaupun ID juga diberi regulasi yang salah satu regulasi yang bisa membuat kartel ya, di mana seorang dokter kalau mau dapat perizinan itu masih harus mendapat rekomendasi dari ikatan ahli setempat ya, betul ya. Nah, ini yang bahaya juga nih, kalau nggak dapat rekomendasi itu nggak bisa praktek, tapi bisa nggak sekelompok orang, misalnya dokter atau spesialis ya di satu kabupaten butuhnya 10, yang ada 4 orang. Nah, yang 4 orang itu sepakat jangan tambah lagi, bisa nggak? Nah, ini yang kita sebut sebagai kartel. Jadi ini ada regulasi untuk anggotanya, tapi kalau nggak hati-hati itu terjadi, dan di beberapa daerah sudah terjadi seperti itu. Jadi yang mudah masuk susah, dipersulit ya, karena seniornya nggak mau tambah lagi. Padahal sudah banyak kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Nah, sehingga pelaku-pelakunya kalau kita lihat dalam halaman 10 ini ya, mungkin dari Bandung bisa masuk ke halaman 10 ya. Ini ada Kementerian Kesehatan dan Dinkes yang berfungsi sebagai regulator, ada BPJS untuk pemberi anggaran, ada pemerintah, perhimpunan ahli di sini ya. Jadi ini kita coba petakan aktor-aktornya ya. Nah, ini kalau kita bayangkan, dan ini mungkin analoginya mungkin juga dikritik nggak benar juga ya, tapi saya sering menggunakan analog ini seperti pasar buah, misalnya buah mangga ya. Ya, ada pembeli ya, ada penjual ya, termasuk juga ada kios-kios dan ada pengawas pasar ya.
Nah, tentunya kita tidak bisa ada monopoli oleh penjual ya di masyarakat atau rumah sakit yang kios yang monopoli, harus ada pengawas pasar ya. Jadi ini analognya ya. Jadi dalam satu sistem itu harus ada semacam apa yang disebut sebagai pengawas. Nah, ini yang nanti jadi satu interaksi yang menarik untuk profesi ya, karena jadi ID atau POGI dan sebagainya adalah satu-satunya badan profesi yang disahkan oleh pemerintah ya. Jadi tidak membuka peluang tempat lain ya. Seperti tadi apa? BD tadi juga itu bukan profesi ya. Jadi ini betul-betul satu-satunya. Benar tadi, ini juga ada memberi penang ya. Jadi tadi rentan untuk jadi kartel, dan ini berbeda di US yang bukan satu-satunya ya. Dan ini yang menarik kalau kita lihat profesi lain, pengacara ya, itu punya macam-macam namanya. Peratin, ikadin, pokoknya semua pengacara kalau dikeluarkan dari satu kelompok, kemudian dia bikin sendiri ya. Ini ekstrimnya ya. Jadi pengacara itu di Indonesia banyak ya. Dan konflik terus ya. Nah, sehingga dilemanya apa nih? Dari sini kita lihat dilemanya. Jadi dari posisi profesi yang tidak sebagai regulator, tapi juga dia satu-satunya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat definisi profesi itu adalah biasanya merupakan lembaga non-profit ya, yang berfungsi mengembangkan profesi tertentu yang menjadi anggotanya dan memenuhi interest masyarakat. Ini asosiasi profesi, lembaga profesi, atau ini macam-macam sebutannya ya. Jadi selalu bicara mengenai apa yang disebut sebagai anggota profesinya, tapi juga harus ada semacam apa yang disebut interest masyarakat. Sehingga tujuannya ganda, yang ini mewakili maksud dari praktisi profesional anggotanya ya, sehingga berusaha untuk memelihara privilege mereka dan posisi powerful sebagai lembaga pengendali ya. Tapi di sisi lain itu juga harus mengamankan atau memenuhi harapan masyarakat. Nah, apakah tidak jadi konflik antara dua tujuan ini? Ini halaman 15 ya. Nah, untuk mengembangkan hal-hal yang menjadi keinginan anggotanya dan memenuhi keinginan masyarakat. Nah, ini yang nanti kita lihat bahwa mengapa dapat terjadi konflik ya. Halaman 16 ya, kita lihat ada potensi ini menjadi labor union ya. Yang penting kesejahteraan anggotanya itu diperhatikan ya, atau tadi kartel ya. Dan ini kejadian di Amerika di tahun 50-60-an itu dianggap sebagai kartel dan dituntut oleh undang-undang anti monopoli di Amerika ya. Misal, menetapkan tarif profesi yang tinggi dan tidak terjangkau atau membatasi jumlah profesi di sebuah daerah. Nah, ini tentunya akan berlawanan dengan keinginan masyarakat yang kalau kita lihat ini yang anggota seperti ini, pendapatan tinggi, hidupan layak, dan jangan banyak persaingan. Di sini itu bisa banyak, murah, mudah ditemui, bagus, bermutu, dan sebagainya. Nah, ini yang menarik. Jadi kita akan lihat suatu hal yang jadi dilema. Ya. Jadi dilemanya adalah bagaimana mengembangkan hal-hal yang menjadi anggotanya, tapi sekaligus memenuhi keinginan masyarakat. Oke, nah dari sini kita akan melihat bahwa dilema ini memang harus kita atur sebagai satu sifat union dan juga sifat sebagai pendukung rasa kemanusiaan di masyarakat. Oke. Nah, sehingga diskusi kita hari ini, mampukah profesi itu memperjuangkan kebutuhan anggota sekaligus berbakti pada nusa dan bangsa? Ini sesuatu hal yang yang menarik sekali kita bisa nggak ini? Mungkin nggak nih? Ya, kita lihat kasus-kasus ya. Yang pertama nih, di sebuah rumah sakit, sekelompok pengurus di daerah melarang anggotanya untuk menurunkan tarif pendapatan yang tidak terjangkau oleh pengguna dan pengelola rumah sakit. Kita segini, kalau nggak mau ya take it or leave it. Jadi ini lupa bahwa masih bervariasi. Ada yang mampu bayar mahal, tapi juga ada yang mampunya hanya sedikit. Dan tadi mencampur aduk, nanti kita lihat ya, pengguna yang kaya dan yang miskin. Ya. Kasus kedua, ini sebaliknya, ini ada sebuah rumah sakit daerah, pendapatan dokternya itu diturunkan. Mengapa? Dokter sudah digaji. Dan pendapatan dianggap terlalu besar karena melebihi bupati dan anggota DPRD-nya. Nah, dokter bedah bisa dapat 70-80 juta, bupati paling 30-40 yang resmi ya. Ya. Kemudian anggota DPRD juga ya nih. Sementara masyarakat tidak mempersalahkan pendapatan dokter yang tinggi karena mereka mendapat pelayanan yang bagus. Tapi sebagian pejabat Pemda
mempermasalahkan. Ya, akibatnya apa? Pendapatan diturunkan dan akibatnya kinerja rumah sakit menurun. Ya, dokternya cenderung ya sudahlah kerja banyak di ruang, jadi nggak begitu bermutu lagi. Ya. Yang ketiga, nah ini penggunaan bahasa serikat buruh dalam negosiasi ini yang kita baca di koran-koran. Saya juga sering ikut seminar itu, wah kok beberapa pemimpin dokter kok bicaranya seperti pemimpin serikat buruh ya. Jadi ngomongnya itu selalu kalau nanti ada ancaman demo atau mogok kerja. Jadi ini menarik ya. Dia apakah kasus ini memang sudah menjadi apa ya euforia bahwa kita harus punya kekuatan mengancam tadi ya. Tapi juga ada yang muncul kenyamanan, juga ada yang mengkritik ini terlalu lunak. Jadi lihat news tadi ya. Jadi kok tidak terlalu membela anggotanya misalnya. Nah, ini ya. Nah, jadi dalam membahas kasus tersebut, mari kita lihat dalam konteks struktur sosial ekonomi rakyat dan siapa pembayar pelayanan. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Nah, Indonesia itu kalau kita lihat itu bervariasi ya. Ini data dari World Bank ya. Banyak orang yang penduduknya pendapatan kurang dari $1 sehari ya, itu segini, 7,4%, ada yang 16,7% dari 1,55 dan hampir separuh itu di bawah $2 sehari. Ya, ini sebagai gambaran kasar aja ya. Tapi juga ada kelompok yang kaya, yang bisa beli BMW, bisa nonton konsernya siapa Sting atau siapa yang mahal-mahal ya. Jadi ini banyak di sini ya. Dan nggak cuma di Jakarta, di Kalimantan Selatan, pengusaha batubara, di Sulawesi, macam-macam ya. Nah, mereka punya kemampuan bayar yang tinggi dan kalau jumlahnya 25 juta, ini cuma 10% aja ya. Itu sama dengan penduduk Malaysia. Jadi kita bayangkan ya bahwa Malaysia juga punya target untuk menjaring orang ke Indonesia karena jumlahnya banyak sekali ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat demand-nya juga berbeda. Anda bisa melihat di sini rumah sakit yang kayak hotel ya. Dan yang masih buruk seperti ini atau masih satu bangsal untuk puluhan orang atau 4-5 orang ya. Nah, ini sebagai pembayar dan ini sebagai sulit untuk membayar di sini ya. Nah, pembiayaannya kalau kita lihat ini di sini ada pendanaan swasta dan mungkin juga pemerintah karena pemerintah masih membayar ya. Nah, yang di sini didominasi oleh pemerintah dan rencana BPJS di sini. Jadi kita lihat betul ya struktur ini yang menarik ya. Jadi ini akan nanti menjadi satu dasar untuk apakah dokter mau bekerja di sini atau tidak. Ya. Nah, rumah sakit kalau kita lihat semakin tersegmentasi ini. Ada rumah sakit yang fokus pada masyarakat atas, tapi juga ada rumah sakit yang sekarang tanpa kelas. Ya. Jadi ini seperti ini. Jadi ini struktur rumah sakit yang mulai segmented ya, dari kelas VIP ada sampai kelas 3, tapi ada juga yang tanpa kelas. Jadi seperti hotel bintang 5 ini hotel masih bagus, hotel tanpa predikat yang ya sederhana lah. Nah, isu kebijakannya ya yang kita coba diskusikan, apakah tarif dokter itu harus kita atur, kemudian bagaimana pendapatan yang cocok untuk dokter sebagai bahan untuk negosiasi ya, dan pencitraan profesi. Ini yang tadi dalam kasus-kasus yang mulai demo dan segalanya ya. Yang pertama ya, nah ini. Nah, ada kemungkinan dokter itu memang mempunyai pendapatan yang tarifnya yang berbeda ya. Untuk dokter yang melayani bangsal VIP mungkin pendapatan juga akan tinggi, supaya di sini relatif lebih rendah. Ya, ini yang menarik ya. Tapi kalau kita lihat ya, memang apa yang kita atur ya. Kalau kita melihat pada mengapa kita harus mengatur tarif ya, tentunya harus ada kelompok yang dilayani, kelayakan untuk kehidupan dokter terkait dengan standar pendapatan, berapa yang pas ya, tingkat kesulitan pekerjaan dan tingkat pendidikan, ya, serta risiko pekerjaan. Nah, misalnya anestesi tentunya risiko tinggi ya, yang terjadi ICU atau insentif care itu biasanya risikonya lebih tinggi ya. Nah, ini semua menjadi bahan-bahan untuk pertimbangan untuk tarif ya. Tapi ini kita lihat pada kelompok masyarakat yang dilayani ini ya. Nah, kalau kita lihat, sekarang sedang ada satu SK baru dari Menteri Keuangan yang belum berjalan ya, bahwa ada kemungkinan jasa medik itu di semua kelas itu sama ya. Nah, ini yang jadi satu isu yang menarik ya. Nah, apakah jasa medik VIP akan dikurangi, kemudian yang kelas 3 ditambah sehingga terjadi persamaan
jasa. Nah ini praktisnya masih belum jalan ya. Sekarang ini kan bangsal VIP itu jasa mediknya lebih tinggi dibanding bangsal kelas 3, sehingga jokesnya, senyumnya juga lebih tinggi di VIP dibanding yang di bawah ya. Tapi kalau disamakan di pemerintah ya, ini di pemerintah itu apakah akan terjadi suatu penurunan bangsal VIP ya, kemudian kenaikan dari kelas 3 ya. Tapi swasta bagaimana? Nah tadi, karena ada RS swasta yang memang dia bertahan tidak mau menurunkan, karena memang itu sudah pasarnya ya nanti. Nah ini suatu pertanyaan menarik ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada kemungkinan, nah ini yang perlu kita cermati ya, tarif dokter itu ada yang bebas di kelompok yang di sini tanpa ada aturan berapa yang tergantung siapa yang membayar ya. Jadi ini bisa terjadi. Bahkan di banyak rumah sakit sudah mulai memberlakukan ya. Nama dokter pun juga berbeda tarifnya. Dokter yang senior dibanding yang junior lebih tinggi yang senior. Ya, jadi tinggal pilih. Kalau Anda sebagai pasien mampunya cuma 10.000 per kali visitnya ya ambil dokter junior. Kalau mau yang 100.000 ya dokter senior. Itu ada yang seperti itu juga. Jadi Singapura sangat seperti ini ya. Ya, jadi bebas. Tapi kalau BPJS ini tentunya tidak seperti itu. Harus ada aturannya yang jelas. Nah, nih. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini berapa pendapatan yang tepat ini? Ini menjadi satu isu yang menarik. Diskusi saya dengan banyak perhimpunan ahli itu, mereka belum punya semacam berapa toh yang tepat untuk dokter bedah syaraf di Jakarta dibanding bedah syaraf di NTT, itu ternyata belum mempunyai apa yang disebut sebagai pendapatan minimum regional ya, tahu ya? Ya, seperti UMR tapi ini untuk dokter itu belum, sehingga kan juga kalau kita nggak punya gambaran seperti ini, itu bayangkan negosiasinya juga akan sulit ini. Ya. Nah, jadi kesepakatan itu perlu keterlibatan dan persetujuan dari pelaku-pelaku tadi. Nah, ini yang menarik ya. Ini terkait dengan nanti pada poin ketiga. Ini negosiasi ini jadi sering tidak jelas dasarnya apa, untuk bagaimana, untuk siapa dan bagaimana. Karena juga tidak mempunyai standar hidup dokter itu berapa toh? Apa toh? Misalnya kalau punya mobil ya, mobil itu bisa macam-macam, bisa Avanza yang relatif murah, bisa Jeep Mercy yang mahal. Ya, sebenarnya standarnya apa nih? Ini yang kita nggak pernah nih. Tapi di Malaysia gaji itu pakai standar, termasuk dokter yang baru yang 5 tahun ya, mobilnya nggak boleh besar-besar ya, yang kecil ya, sehingga bisa bayar kredit untuk mobil ini. Jadi hidup itu ada standarnya. Tapi di kita enggak. Teman saya yang orang bank, dia bilang pada saya, Pak Laksono, itu teman-teman Pak Laksono dokter itu banyak yang pinjam mobil bukan untuk produktif ya, untuk gengsi, yang seharusnya belum cukup itu pendapatannya. Nah, itu ada yang memaksakan diri itu ya. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kita nggak punya standar pendapatan. Dokter bedah yang sudah kerja 5 tahun itu apa mobilnya? Gitu. Kita seperti artis ya, itu apa? Itu muda-muda pun bisa beli BMW ya. Kita bukan seperti pilot. Kalau pilot itu semakin lama semakin jelas pendapatannya itu meningkat. Nah negosiasi ini memang belum punya dasar ya, dan juga kita tidak terbiasa. Waktu di Australia itu negosiasi BPJS yang Australia dengan perhimpunan profesi itu sampai detail ke tindakannya. Tindakan ini dibayar berapa? Ini semua detail. Nah ini kita memang masuk ke model baru ya. Kemudian juga tadi pendapat tadi bagaimana keyakinan dokter tadi, apakah yang memuja kekayaan atau materialisme seperti ini, atau yang sederhana seperti Pak Gandhi ini. Ya ini juga menarik nih ya. Kita belum punya semacam dokter kita itu seperti apa toh ya. Atau boleh nggak ada dokter yang tipe ini, ada dokter yang tipe itu? Ya bisa aja. Tapi kalau tadi cuma satu tarif, berarti satu tarif tadi bisa memaksakan ke sini atau ke situ. Jadi ini yang jadi isu yang menarik ya. Nah, dari sini kita akan lihat, kalau melihat struktur tadi ya, sosial lingkungan masyarakat dan cara pandang dokter, mungkin dokter akan mirip dengan pengacara ya. Coba kalau kita lihat pengacara ya, ada yang seperti Paris Hotman Hutapea ya, tahu ya, yang punya dasi harga 100 juta, punya cincin berlian yang kalau di TV selalu di depan ini kalau ada ya, miliatan ya.
Ya, tapi juga ada yang main masa bawah seperti Bambang Wijoyanto ya, yang dari KPK kan dia kelompok pengacara yang menengah ke bawah ya. Jadi, nah beda nggak pendapatannya? Beda, penampilannya berbeda tuh. Ya. Nah, apakah mungkin seperti ini? Jadi ID nanti juga akan mengakui oh memang ada dokter kita atau spesialis obskin yang memang levelnya seperti di apa atas ini ada obskin yang memang melayani BPJS mendapatnya lebih rendah ya. Ya seperti itulah. Jadi ada semacam tidak satu single. Ya. Kenapa? Ya. Bukan berarti yang mereka yang kaya raya itu bahagia, betul nggak? Paris Hutman Utapia kelihatannya laki-laki jantan tapi dimaki-maki Muriam Bilina di depan umum ya. Apa? Dia juga, apakah dia bahagia kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa di pengacara itu sah ya untuk bisa kaya sekali atau biasa ya. Nah tentunya kalau dokter ya diharapkan tidak ada yang miskin ya. Jadi ada semacam tadi pendapatan yang minimum. Jadi ada multi pricing tadi ya. Nah, ini kemudian yang ketiga. Nah, ini yang terakhir kebijakan untuk pencitraan ya. Ini untuk ikatan profesi ya. Ini bagaimana supaya dalam negosiasi itu tidak terjadi semacam pencitraan buruk untuk dokter sendiri. Jadi masyarakat anggap dokter mata duitan atau dokter kok pagi-pagi sudah ancam mogok ya. Take it or leave it. Jadi ini suatu ungkapan-ungkapan yang ya biasanya serikat buruh yang seperti itu ya, yang kalau kita nggak ini kita akan mogok ya. Nah apa bisa dipimpin oleh pemimpin dan juru bicara yang memahami mengenai negosiasi dan kondisi yang baik ya, atau pagi-pagi udah bawa pengacara misalnya kemana-mana. Nah ini juga menarik ya nah bagaimana fungsi tadi union tadi dilakukan secara elegan. Nah ini yang menarik kalau kita lihat, karena di Australia dan Indonesia itu beda ya. Di Australia itu asosiasinya itu memang seperti union ya. Dan tadi tidak satu-satunya ya. Sementara, nah ini kolegiumnya itu lembaga yang terpisah ya. Paham ya? Jadi di Indonesia itu ID atau POGI itu punya asosiasi untuk opsinya, tapi juga college-nya juga dalam asosiasi tadi, jadi satu ya. Dan selama ini yang memang digarap banyak di sini ya. Jadi ini fungsi-fungsi industrial ini baru muncul berapa tahun ini. Jadi ini belum banyak munculnya. Jadi ini menarik. Jadi kita harus melihat bahwa konteksnya berbeda ya antara ID Australia dengan ID-nya Indonesia ya. Itu seperti ini. Ya. Nah, juga di Australia kalau kita lihat basis hukumnya itu seperti korporasi ya di sana ya. Jadi ada bahkan seperti law ya, company law dan hidup dari payment anggota. Jadi kalau dia gagal menarik orang jadi anggota ya tutup kolaps. Jadi kita hidup dari CPD ya, dan membership juga ya. Nah urusan kebijakan diperhatikan sekali di sana ada biasanya pada unit kebijakan publik ya. Saat ini dimulai diperhatikan namun belum siap ya. Kemudian yang menarik nih sistemnya board ada dewan dan ini dipimpin secara day-to-day manajemen oleh CEO yang profesional. Jadi dan dia bukan dokter juga ya bisa. Tapi di kita adalah pengurus, ketua, dan sekjen oleh dokter yang terpilih karena pemilihan election ya, tahu ya, kayak pemilu tuh ya. Sehingga bisa aja yang terpilih itu ketua dan sekjen yang tidak bagus komunikasinya tapi punya masa banyak ya. Loh di sana tidak, dipimpin oleh CEO yang memang fungsinya itu sebagai lobbyist dan komunikator karena mereka paham betul kalau ikatan ahli itu salah ngomong nanti tadi sebagai citra yang negatif itu akan mudah menghantam profesi sana ya. Nah kesimpulannya, jadi ini perhimpunan profesi itu masuk ke area baru yang dilematis ya dalam masalah tarif dan pendapatan dokter ya. Profesi mau tidak mau harus mempunyai fungsi union ya yang memilih anggota ya. Tapi di sisi lain harus memberikan kepentingan bangsa dan rakyat. Nah, ini yang jadi satu isu yang menarik ya. Sehingga harapan kami untuk ID dan profesi spesialis ya. Nah ini bagaimana melakukan negosiasi yang baik nih. Ini yang sangat-sangat penting ya. Kita masuk ke dalam satu masa yang harus bernegosiasi ya. Dan negosiasi itu tidak pakai ancaman dulu ya. Jadi ini yang mohon diperhatikan ya.
Dan bagaimana manajemen dan leadership ID provinsi pusat dan cabang ini. Jadi ini mohon supaya kita jangan sampai meremehkan pencitraannya ya, karena ini sangat-sangat hidup kita tuh sangat terkait dengan masalah citra ya. Kemudian ini mereview struktur internal. Jadi bagaimana penguatan fungsi sebagai union dengan baik ini juga menarik nih. Bagaimana anggota itu merasa dia bermanfaat kalau menjadi anggota. Dapatnya apa dengan membayar iuran tadi? Jangan sampai ide hanya hidup dari sertifikasi dari jualan yang akreditasi pelatihan atau apa, tapi ya atau SKP tadi, ini yang menjadi tantangan ya. Kalau pendapatan ide banyak dari SKP berarti ini satu hal yang kayak tadi monopolistik bisnis tadi, yang kita pasti dapat uangnya. Nah, ini mudah dapatnya tapi bisa terperangkap dalam kegiatan yang cenderung untuk tadi monopolistik ya. Kemudian juga ini, bagaimana menggunakan jurubja yang baik dan lobbyis yang tangguh tadi. Dan itu tidak harus orang dokter. Nah ini yang menarik. Kita siap nggak untuk masuk ke satu era di sini. Nah ini sekali lagi mari kita diskusikan dan terima kasih atas perhatiannya. Ya.